Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan kembali menyapa kita. Bulan penuh barokah yang sangat istimewa. Karena menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, banyak keutamaan dengan kita membaca dan memahami Al-Quran. Oleh karenanya, menemani waktu menjelang berbuka puasa Anda, kami mempersembahkan tayangan edukasi Cirebon Mengaji yang merupakan persembahan pemerintah Kabupaten Cirebon dan Bajnas Kabupaten Cirebon. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia RCTV Langka Padane dimanapun Anda berada, senang sekali saya Lulul Jana di sore hari ini menyapa pemirsa dalam program Cirebon Mengaji, membudayakan kembali maghrib mengaji yang dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon. Pemirsa, di kesempatan kali ini menemani waktu menjelang berbuka puasa Anda, Cirebon Mengaji hadir ya. Kali ini ditemani dengan Bapak Muhammad Jamaluddin SPDI selaku Komisioner Basnas Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasa-puasa masih fit ya Pak ya? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Semoga pemirsa setia RCTV juga sehat semua ya, Amin, sambil amin. Aktivitas di tengah puasa ini. Dan juga ditemani oleh Ustadz Arifin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Serta para santri dan juga santriwati dari Madrasah Al-Quran Al-Hikamus Salafiyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya adik-adik santri? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Yang semangat dong. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah gitu kan, suaranya kenceng, mantap ya. Sabar ya, maghrib bentar lagi ya. Nah pemirsa setia RCTV, seperti biasa kita hadir ya menemani Anda. Dan pada episode kali ini Kang Jamal, kita akan mengangkat atau membahas tema seputar apa? Menghadapi segala rintangan di bulan Ramadan. Menghadapi segala rintangan di bulan Ramadan. Dan akan kita bacakan bersama Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 45. Baik pemirsa RCTV, boleh dibuka bareng-bareng Al-Qurannya ya. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 45 yang kali ini juga akan dipimpin oleh Ustadz Arifin ya. Kepada Pak Ustadz, kami persilahkan. Terima kasih. Baik pemirsa RCTV yang ada di rumah maupun di studio, mari kita sama-sama bertadarus Al-Quran dan membaca Al-Quran bersama kami dan santri pondok pesantren Madrasah Al-Quran Al-Hikamus Salafiyah. Kita buka Quran surat Al-Baqarah ayat 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Shadaqallahul 'azim. Baik pemirsa yang ada di rumah maupun di studio, mari kita sedikit pembahasan hukum tajwid yang ada di ayat 45 Quran surat Al-Baqarah. Pertama-tama yakni di lafadz wasta'inu. Wasta'inu di situ terdapat hukum tajwid yakni mad tabi'i. Di lafadz ai di situ ada mad tabi'i yakni panjangnya 2 harokat. Selanjutnya ada mad tabi'i lagi di wasta'inu. Ada 2 mad tabi'i. Selanjutnya ada alif lam syamsiyah di lafadz bis-sabri. Ada alif lam syamsiyah plus ada qalqalah. Di sini qalqalahnya termasuk qalqalah sugro atau qalqalah yang kecil. Terus ada alif lam syamsiyah juga. Terus selanjutnya ada hukum gunnah, yakni ada nun bertasydid di sini. Selanjutnya ada mad tabi'i lagi.
Lakabi rotun, di situ ada matobi juga. Nah, selanjutnya di tun-i itu ada tanwun bertemu dengan alif. Termasuk di sini hukum bacaan izhar, yaitu jelas. Ketika tanwin atau tanwun kita sebut ya bertemu dengan huruf alif atau hamzah, itu dikategorikan termasuk hukum idhar. Terus di sini ada temennya al-syamsiyah, yaitu al-qamariyah ya. Alal kho itu ada alif lam qamariyah terbaca jelas. Yang terakhir di sini ada mad arid disukun, yakni di lafadz alal khoshi'in, di situ ada mad arid disukun. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, hukum tajwid sedikit yang mungkin saya paparkan. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada Mbak. Terima kasih banyak Pak Ustadz Arifin atas penjelasannya hukum-hukum tajwid dari ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 45 ya. Jadi pemirsa, kita juga selain membaca atau mengaji bersama mendapatkan pahala, tentunya juga mendapatkan ilmu baru nih ya, hukum-hukum tajwid yang telah dipaparkan oleh Pak Ustadz Arifin selaku guru ngaji ya dari Madrasah Al-Quran Al-Hikamus Salafiyah. Baik, Kang Jamal, mengenai penjelasan lebih jauh atau lebih lanjut ya dari makna Quran surat Al-Baqarah, merujuk pada tema kita pada sore hari ini ya, menghadapi segala rintangan selama Ramadan. Kita akan bahas usai pariwara berikut ya, Kang Jamal ya. Jadi pemirsa RCTV jangan kemana-mana, yang penasaran tetap saksikan program Cirebon Mengaji. Budaya Maghrib Mengaji, persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum. Ya orang Pak Ambari anu bade di bedah rompokna. Jadi ya mah orang ngerasana bunga gitu. Atur nuhun pisan gitu Mang Ambari. Sos itu mah atur nuhun bae gitu, da masih atuh udah urang udah hayang mah dibangun teh kitu. Jadi mangges masak didinya bae lah gitu. Yang berbahagia. Sebenarnya saya kalau acara di Pet sudah nggak aneh ya Pak. Atur nuhun Bapak Bupati, Senas Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa setia RCTV Langka Padani, masih bersama kami dalam program Cirebon Mengaji. Membahayakan kembali Maghrib Mengaji, persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Kang Jamal, di segmen sebelumnya telah kita baca dan dengarkan bersama ya lantunan ayat suci Al-Quran Al-Baqarah ayat 45 yang merujuk pada tema kita hari ini, pemirsa, menghadapi segala rintangan selama Ramadan. Mohon penjelasan lebih lanjut dengan tema kita pada sore hari. Silahkan Kang Jamal. Terima kasih Mbak Lulu. Ayat yang tadi dibacakan oleh Ustadz Arifin itu menjelaskan tentang keutamaan sabar dan sholat.
Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi mintalah pertolongan dengan sholat dan sabar, atau jadikan sholat dan sabar sebagai pintu pertolongan. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Jadi sungguhnya sholat itu juga sabar itu berat sekali, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Bukan hanya bukan hanya rindu yang berat itu. Jadi Itu mah sholat buat juga Dilan, berat. Ya. Jadi sholat itu juga berat. Nah, apa korelasi ayat ini atau hubungan ayat ini dengan tema kita kali ini, yaitu menghadapi segala rintangan di bulan Ramadan? Ya. Karena Ramadan ini kan salah satu ibadah yang berat ya. Jadi yang biasanya makan 3 kali sehari atau 2 kali, biasanya pagi-pagi sarapan, ngopi, tiba-tiba harus di stop. Betul. Dia kalau yang beraktivitas berat misalnya, yang harus pergi ke sawah dari pagi, pulang sore, atau berdagang di pasar dalam keadaan lapar. Yang biasanya makan, kalau ini kan berat sekali ya. Iya. Jadi ibadah yang berat karena bersamaan dengan aktivitas-aktivitas yang lain. Apalagi aktivitasnya mengandalkan fisik ya, kekuatan aktivitas fisik, fisik, kekuatan fisik. Bahkan yang aktivitas pikiran pun ketika dalam berpuasa itu ya seringkali berat juga karena kita sulit konsentrasi. Betul. Karena itu salah satu ibadah yang tantangannya cukup berat yang dihadapi oleh umat Islam itu ya adalah ibadah puasa itu sendiri. Lah, bagaimana solusinya menghadapi rintangan-rintangan di bulan Ramadan ini, baik rintangan yang dihadapi selama berpuasa ataupun rintangan yang kita hadapi yang tidak ada kaitannya dengan puasa. Makanya di sini disebutkan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kuncinya itu. Jadi ketika kita mendapatkan rintangan, maka kita harus sabar dan juga sholat. Sholat ini akan meringankan tantangan-tantangan atau problem-problem hidup yang kita hadapi. Karena kata hadis Nabi, as-shaumu nisfus sabri. Jadi puasa itu adalah separuh dari kesabaran. Jadi setengahnya itu kalau dibelah itu ya setengahnya dari puasa adalah sabar. Harta dalam menjaga puasa. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Jadi inti atau substansi dari puasa itu ya pada hakikatnya nanti kembali kepada kesabaran itu sendiri ya. Karena apa? Karena kata Al-Quran di dalam surat yang lain disebutkan lanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Allah, lanabluwannakum, aku bakal mencoba kalian semua. Bisyai'in, dengan sesuatu, minal khauf, rasa takut. Manusia menghadapi rasa takut, takut mati, takut di musuh, takut terhadap binatang buas. Ya pokoknya takut segala jenis takut. Syai'in minal khauf wal ju', kempong. Lapar. Manusia juga takut lapar, takut kelaparan. Bukan hanya diri sendiri. Misalnya Indonesia ini ketahanan pangan. Pemerintah mengadakan program ketahanan pangan. Itu juga karena berawal dari ketakutan. Ketakutan kehilangan pangan. Minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus. Kekurangan harta, merasa kurang. Kebutuhan kita seberapa gitu, sementara pemasukan kita berapa, kita merasa kurang. Naqsim minal amwali wal anfus juga kita merasa terancam diri kita ya. Wathamarat juga merasa kurang buah-buahan misalnya atau makanan lah bersama. Wa basyiris sabirin, dan
dan berbahagialah bagi orang-orang yang sabar. Jadi rasa takut, kelaparan, kemudian keterancaman, kekurangan harta dan lain-lain itu adalah bagian dari cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tantangan kalau dalam bahasa kita ya. Itu tantangan. Baik tantangan yang timbul dari diri kita sendiri maupun tantangan dari luar diri kita. Ya. Kuncinya apa? Kuncinya dalam ayat itu wabasyir sobirin. Sabar. Sabar. Apa wabasyir sobirin? Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sabar itu bagaimana sih? Atau wabasyir sobirin, siapa orang-orang yang sabar itu? Dijelaskan dalam ayat selanjutnya, alladzina idza asobathum musibah. Jadi orang-orang yang ketika terkena musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya akan kembali, seluruhnya akan kembali milik, sesungguhnya seluruhnya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi itu kuncinya. Jadi bersabar itu artinya mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya kita dikenal ketika terkena musibah itu dianjurkan ya oleh agama untuk membaca istirja. Ya istirja itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu. Jadi membaca istirja. Makanya ketika ada orang meninggal, ada orang kecelakaan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu disunahkan. Bahkan Nabi pernah ketika mau tidur bersama Aisyah di kamar ya, kemudian lampunya mati. Nabi langsung membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Aisyah, "Loh, bukankah itu untuk lampu katanya, kok istirja?" Jadi kata Kanjeng Nabi, kullama sa'a al-muslimun. Jadi segala sesuatu yang menyusahkan orang Islam gitulah. Kullama sa'al mu'min fahuwa musibah. Jadi segala sesuatu yang membuat susah lah atau merasa manusia itu merasa risih itu adalah musibah. Jadi musibah itu tidak harus perkara yang besar. Tapi yang kita anggap menyusahkan itu adalah musibah. Jadi intinya ya kembali lagi wasta'inu, untuk menghadapi segala rintangan, baik rintangan yang timbul dari diri kita sendiri, khauf minal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat, ataupun tantangan dari luar adalah bersikap sabar. Karena sabar adalah kunci. Jadi sabar itu bukan berarti kita pasif ya. Nrimo ing pandum. Ya, iya, tetapi maksud saya bukan pasif itu bukan berarti kita diam aja gitu ya. Diam saja gitu, tapi sabar itu misalnya ketika kita menghadapi kesulitan ekonomi ya kita berusaha gitu. Ketika usaha kita mentok, ya itulah usaha kita. Dengan kita berusaha, al-harokah barokah itu makanya bergerak itu berkah itu, ya dengan begitu kita juga bagian dari kesabaran kita, melatih kesabaran kita. Berpuasa itu ya menahan diri ya. Kalau kita lapar ya kita tahan lapar kita. Ya orang berpuasa ya lapar gitu. Masa orang berpuasa tidak lapar kan? Ya yang namanya berpuasa ya lapar. Ya sudahlah kita tidur saja. Tidurnya orang berpuasa kan ibadah ya. Kualitasnya tentu berbeda dengan orang yang berpuasa dan tetap melakukan aktivitas sehari-hari gitu. Terima kasih Kang Jamal atas penjelasannya. Pemirsa ya, kuncinya adalah sabar ya menghadapi segala rintangan apalagi selama bulan Ramadan. Pemirsa RCTV, kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Cirebon Mengaji. Membudayakan kembali Maghrib Mengaji, persembahan Basnas Kabupaten Cirebon.
Jadi antara pemerintah dan masyarakat satu kesatuan itu nanti bisa berdampak terhadap masyarakat untuk berkemajuannya. Karena pemerintah itu terbatas, Pak, dalam kemampuannya, dan pemerintah itu pun ada sistem yang harus ditempuh. Jadi bagaimana ini faktor karena adanya kemiskinan, faktornya apa? Oh, ternyata faktor ekonomi. Ekonominya bidang apa? Nah, itulah nanti pemerintah daerah, Pak Kuwu, Pak Camat dengan pemerintah daerah kita penggali sebab-sebabnya. Terima kasih pemirsa RCTV, Anda masih menyaksikan program Cirebon Mengaji. Budayakan kembali Maghrib Mengaji, persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Pemirsa, sebelumnya telah kita dengarkan bersama penjelasan dari Kang Jamaluddin ya, seputar tema kita yaitu menghadapi segala rintangan selama Ramadan. Tadi Kang Jamal telah jelaskan bahwa caranya adalah dengan sabar ya, menghadapi segala rintangan tersebut. Nah, akan kita beri kesempatan kepada adik-adik santri yang ada di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan nih mengenai tema kita? Silahkan. Oh, silahkan dari Pak Ustadz, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya mewakili dari para santri-santri yang mungkin ingin bertanya, cuma ya terwakili oleh saya. Jadi saya ingin menanyakan bahwa apa sih perbedaan antara sabar dan menunggu, dan apakah sabar itu ada batasnya? Terima kasih, mungkin itu saja. Saya mewakili dari para santri. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kang Jamal, monggo dijawab. Apa perbedaan antara sabar dengan menunggu, dan apakah sabar itu ada batasnya? Ada batasnya. Ya. Kita seringkali ya mendengar bahwa ini kesabaran saya sudah habis ini. Iya. Wathabbits aqdamana wansurna ala qaumil kafirin. Jadi kesabaran itu sesungguhnya itu tidak ada batasnya sesungguhnya. Hanya saja orang, kekuatan ketahanan seseorang dalam melakukan kesabaran itu berdasarkan kemampuan dari orang tersebut gitu, misalnya. Jadi tidak berarti bahwa sabar itu sudah mentok kemudian dia berarti sudah tidak sabar. Kalau dia saya ini sudah tidak sabar lagi, berarti dia sudah meninggalkan sabar gitu. Bukan berarti habis sampai di situ. Berarti kekuatan kesabaran seseorang itu sampai di situ. Sampai gitu. di situ. Iya, hanya sampai di situ. Jadi sabar itu sendiri sesungguhnya tidak ada batasannya. Ya sampai dia terus saja, namanya sabar. Namanya sabar kan berarti kan dia dia menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terus bersabar, terus menunggu gitu. Ya ini mungkin bagian dari proses itu, proses saya menjalani kehidupan ini gitu. Itu sabar. Lah apakah sabar bersama dengan menunggu? Ya tidak identik juga, karena sabar itu kan sekali lagi bukan berarti pasif ya. Bukan berarti pasif, artinya diam, duduk saja. Ketika kita ingin makan ya kita tidak cukup hanya menengadahkan tangan gitu kan. Sabar itu bukan berarti kita menengadahkan tangan tidak kemana-mana, tidak. Sabar itu ya kalau kita pengen makan ya kita berusaha.
Adapun usaha kita nanti hasilnya seperti apa, yaitu kita serahkan kepada Allah. Jadi ada ungkapan man wafaqa ikhtiyaruhu bi ikhtiyarillah fahuwa sa'idun. Barang siapa yang ikhtiar atau usaha seseorang itu memang sesuai dengan takdirnya Allah, ya dia akan baik. Kalau tidak, ya dia sabar saja gitu. Ketika usahanya itu tidak sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh Allah, ya dia bersabar saja. Tapi ya intinya harus tetap dibarengi dengan ikhtiar. Jadi sabar itu satu sikap ya, satu mental yang harus kita miliki oleh setiap muslim. Artinya bahwa kita tidak gegabah, kita tidak ceroboh, kita tidak sombong kan gitu. Karena semuanya sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersabar artinya kita mengikuti alur takdir yang disediakan oleh Allah. Jadi ibarat sungai itu kita menyusuri, mengalir mengikuti sungai takdir gitu. Jadi saja kita mengikuti. Kita tidak melawan arus juga tidak, maksudnya menentang takdir juga tidak. Tapi kita pasif juga tidak. Misalnya orang yang terkena banjir itu bukan berarti kan dia pasif. Dia kan tetap mengikuti air, tapi bagaimana dia tidak tenggelam. Kira-kira begitulah. Orang yang menyusuri, mengikuti sungai takdir itu, bersabar itu seperti itu. Bagaimana dia mengayuri ya, ngayur, dia beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya, mengikuti sungai takdir itu. Jadi kira-kira kita tidak tenggelam, tidak mati sia-sia. Baik. Itu kira-kira. Oke, baik Kang Jamal, sementara nih ya, kita ingin bersabar, tapi di tengah-tengah perjalanan sabar itu namanya manusia ya, ada mengeluhnya. Itu gimana tuh maksudnya? Apakah kita juga tetap termasuk orang yang sabar atau setengah-setengah atau seperti apa? Saya kira manusiawi ya. Kalau orang mengeluh itu manusia. Al-Qur'annya kan ada. Ketika orang terkena kesusahan dia akan mengeluh, itu sifat manusiawi. Yang penting bagaimana menjaga ritme kesabaran itu. Jangan sampai kemudian kita berbalik arah gitu. Ibaratnya kita sudah merasa bersabar, kemudian kita putus asa. Nah, ini putus asa itu sudah lepas kendali dari sabar. Itu putus asa itu. Jadi sabar itu bukan berarti pasif, itu artinya putus asa kayak begitu. Ya sudahlah, mungkin saya nasibnya sudah begini, itu putus asa itu. Bukan sabar itu. Bukan sabar, yang begitu, nasib saya sudah begini, saya mau gimana lagi? Sudah begini kok gitu. Mungkin takdir saya beginilah. Kata-kata mungkin takdir saya begini itu sebetulnya orang yang putus asa. Makanya kata Allah, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, jangan mengeluh, karena Allah bersama kita. Allah akan selalu membersamai kita. Baik, itu dia pemirsa ya penjelasan dari Kang Jamal seputar tema kita menghadapi segala rintangan selama Ramadan. Intinya semoga kita semua bisa menjadi orang-orang yang sabar ya pemirsa, apalagi di bulan Ramadan karena puasa adalah separuh dari kesabaran. Kang Jamal, terima kasih banyak atas waktunya Pak Ustadz dan juga adik-adik santri dari Ponpes Madrasah Al-Quran Al-Hikamus Salafiyah. Pemirsa setia RCTV, terima kasih untuk Anda yang telah bergabung bersama kami. Jangan lupa terus saksikan program Cirebon Mengaji, membudayakan kembali Maghrib Mengaji yang dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon setiap sore menjelang waktu berbuka. Saya Lulul Jana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salurkan zakat, infak, dan sodako Anda melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Zakat, infak, sodako Anda insya Allah akan kami kelola dengan amanah, profesional, transparan, dan akuntabel. Cinta zakat menyejahterakan umat, Cirebon mengaji dan indahnya berbagi.